Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dalam aspek sistem sosial dan organisasi masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 10 MIPA 5, dan beranggotakan Alfia Zahra Yanuar, nomor presensi 5, Irfan Yafifadur Rahman, nomor presensi 16, Nela Ramanisa, nomor presensi 23, dan Siti Ulinaja, nomor presensi 32. Ada beberapa bab yang akan kami paparkan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, kondisi kehidupan dalam aspek sistem sosial dan organisasi masyarakat sebelum berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, kondisi dalam aspek sistem sosial dan organisasi masyarakat setelah berkembang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, penerapan aspek sistem sosial dan organisasi masyarakat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang masih terasa di masa kini dan di lingkungan sekitar. Definisi. Menurut ahli sosiologi Okbum dan Nimkov, sistem sosial adalah keragaman individu yang berinteraksi satu sama lain menurut makna dan norma kultural yang disepakati bersama. Kondisi sistem sosial dan organisasi masyarakat di Indonesia sebelum berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kondisi sistem sosial dan organisasi masyarakat di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dan setelahnya memiliki beberapa perbedaan. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu di Indonesia tidak mengenal sistem kasta sama sekali. Sistem sosial yang berkembang dalam masyarakat hanya sekedar kepala suku dan anggota sukunya, namun tidak dibedakan dalam kasta-kasta tertentu. Saat agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, inilah sistem sosial mulai berubah dan bercampur dengan sistem kasta. Kebudayaan Hindu dan Buddha. Kebudayaan Hindu-Buddha mulai datang ke Indonesia setelah adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia ini menimbulkan suatu kontak budaya atau akulturasi dengan budaya yang ada di Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan membuat kondisi di Indonesia berubah dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya di bidang sistem sosial dan organisasi masyarakat. Setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, terbentuk suatu sistem sosial yang membagi penganut agama Hindu menjadi beberapa kasta atau golongan tingkat tertentu. Sistem ini dikenal dengan sistem pembagian kasta, sedangkan dalam masyarakat Buddha diperkenalkan golongan biksu dan biksuni. Sistem kasta. Satu kasta Brahmana. Kasta yang paling tinggi dan terdiri dari para pendeta dan para pemuka agama. Kasta Brahmana dianggap yang paling mulia karena tugasnya adalah membimbing semua orang pada kebenaran. 2. Kasta Ksatria. Kasta kedua tertinggi setelah kasta Brahmana. Mereka menjadi abdi negeri atau kerajaan terdiri dari para raja, bangsawan, dan juga prajurit, serta anggota pemerintahan. 3. Kasta Waisya. Kasta ini terdiri dari para pedagang, pengrajin, nelayan, dan juga buruh kelas menengah. 4. Kasta Sudra. Kasta yang paling rendah dan terdiri dari para nelayan atau pembantu yang bertugas melayani orang dari kasta di atasnya. Selain pelayan, petani, dan kuli, serta buruh kecil juga digolongkan dalam kasta ini. Kondisi sistem organisasi masyarakat di Indonesia setelah berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Wujud akulturasi dalam bidang organisasi masyarakat dapat dilihat dari organisasi politik, yaitu sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Dengan adanya pengaruh budaya Hindu-Buddha, maka sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia adalah bentuk kerajaan yang diperintah oleh seorang raja secara turun-temurun. Pemerintahan raja di Indonesia ada yang bersifat mutlak dan turun-temurun seperti yang ada di India, dan ada juga yang menerapkan prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah diterapkan apabila raja tidak memiliki putra mahkota. Berikut ada beberapa contoh kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia.
pertama, kerajaan Hindu. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Yang kedua, ada Kerajaan Buddha, antara lain Kerajaan Holling atau Kalingga, dan Kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir, ada Kerajaan Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Konsep Dewa Raja. Selain sistem kasta dan sistem pemerintahannya, budaya Hindu-Buddha juga berpengaruh pada munculnya konsep Dewa Raja. Konsep ini merupakan konsep yang menganggap raja sebagai titisan atau jelmaan dewa dan memiliki sikap atau wibawa seperti seorang dewa. Konsep ini berkembang di Asia Tenggara. Salah satu contohnya yaitu Raja Sriwijaya Warsadigwijaya Sasraprabu yang merupakan penguasa kerajaan Kediri dianggap sebagai Dewa Wisnu berdasarkan bukti yang didapat pada pembukaan prasasti Sirah Keting. Contoh penerapan aspek sistem sosial dan organisasi masyarakat pada masyarakat Indonesia. Dalam sistem sosial terjadi perubahan-perubahan dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Perubahan itu terjadi sebagai akibat diperkenalkannya sistem kasta dalam masyarakat. Kasta-kasta itu diantaranya kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Lalu, dalam bidang organisasi sosial kemasyarakatan dapat dilihat dalam organisasi politik, yaitu sistem pemerintahan Indonesia setelah masuknya pengaruh India. Pemerintahan raja di Indonesia ada yang bersifat mutlak dan turun-temurun seperti di India, dan ada juga yang menerapkan prinsip musyawarah. Lalu, selain bentuk kerajaan ada juga konsep Dewa Raja. Contoh penerapan aspek sistem sosial dan organisasi masyarakat pada masyarakat Indonesia. Contoh penerapan aspek sosial dan organisasi masyarakat pada masyarakat Indonesia yaitu adanya sebuah sistem pemerintahan yang mengatur negara. Terdapat beberapa pengelompokan atau pembedaan menjadi beberapa golongan di kalangan masyarakat. Walaupun belum tentu sifatnya berdasarkan derajat seperti sistem kasta pada masa Hindu-Buddha. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam aspek sistem sosial pada masa kini di lingkungan sekitar. Dalam bidang sosial, yaitu sistem kasta menjadi pudar, tetapi terdapat penggolongan kelompok masyarakat yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Contohnya, yaitu pengaruh pada sistem dan struktur sosial, seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya Hindu, maka terjadi pembagian kasta di Indonesia. Akan tetapi, pembagian kastanya berbeda dengan kebudayaan India. Pembagian kasta di Indonesia dikelompokkan berdasarkan tingkatan kehidupan yang dilakukan secara turun-temurun untuk menunjukkan mengenai status sosial di lingkungan masyarakat. Sedangkan di India, pembagian kasta dikelompokkan berdasarkan antara kaum Arya dan kaum Dravida. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam aspek sistem organisasi masyarakat pada masa kini di lingkungan sekitar. Dalam bidang organisasi masyarakat, pengaruh yang masih bisa dirasakan hingga kini yaitu adanya sistem pemerintahan. Walaupun tidak berbentuk kerajaan seperti pada masa Hindu-Buddha, tetapi tetap diterapkan sistem pemerintahan dan kini berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Sedangkan konsep Dewa Raja untuk masa kini di Indonesia sudah dihapus dan tidak ada yang menerapkannya. Jadi kesimpulannya, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam aspek sosial dan organisasi masyarakat yang masih terasa di masa kini adalah sistem pemerintahannya. Namun sekarang bukan berbentuk kerajaan melainkan republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.